Terus. Sebelumnya aku sering ngerasa kalau misalkan duduk itu tuh pegel. Kayak duduk sebentar aja, gak sebentar sih, kayak 1 jaman itu tuh pasti sebelah kanannya sakit. Terus kalau misalkan jalan atau lari itu tuh kayak kerasa banget, kayak ada tekanan gitu di sebelah kanan. Selamat siang pemirsa. Hari ini tanggal 8 Februari 2025, di mana Ripka Yohana pertama kali datang dengan skoliosis toraks lumbar seperti ini, itu 50 kurva derajat berdasarkan hasil ronsen, karena ibu juga salah satu tenaga medis kesehatan ya Bu ya. Apa keluhan apa yang kamu rasakan sebelum datang ke Barat? Sebelumnya aku sering ngerasa kalau misalkan duduk itu tuh pegel. Kayak duduk sebentar aja, gak sebentar sih, kayak 1 jaman itu tuh pasti sebelah kanannya sakit. Terus kalau misalkan jalan atau lari itu tuh kayak kerasa banget, kayak ada tekanan gitu di sebelah kanannya. Jadi pertama datang itu kenapa dia sering ketarik? Karena pada posisi cervical ini dia tidak ketemu di tulang tengah, dia ke arah ke kanan. Terus pada bagian pinggang ini hanya kena sedikit banget. Jadi lumbar ini kena semua nih, sampai toraks atas ya, sampai tulang ekor mengalami kemiringan juga. Makanya ada rasa pegel di pinggang ya, seperti itu. Nah, setelah di treatment 2 kali ini, yang versi kecilnya, ini versi besarnya, ini sisa kapan hari itu, yang di tengah ini sudah 35 kurva dari 50 apa 55 pertama kali 50 kurva. Di bawah ini lebih tegap, terus tulang atas sudah masuk. Jadi pertama miring seperti ini ya, ini hasil ronsen dari rumah sakit. Terus yang kedua, ini versi besarnya, lebih besar lagi, skalanya lebih besar yang ini ya. Ini sudah masuk tulang leher, terus bawah juga sudah masuk. Ini berkurang 15 kurva derajat, ini lebih masuk. Nah, ini ronsen di hari ketiga. Nah, ini hari ke-6 kita sudah lakukan treatment lagi dengan bentuk badan yang seperti ini. Jadi pertama datang tuh badannya membulat. Coba ngarep ke sana. Miring pada saat itu luar biasa banget posisi ini. Nah, badannya pun sekarang ini bukan tulang ya pemirsa ya, ini lemak ya. Boleh bantuin? Jadi seperti ini sekarang. Jadi posisinya ini tulang ini sudah lebih masuk lagi. Terus ini lebih ke arah lemak juga. Ini lemak, ini lemak. Jadi posisi tulang ya membungkuk. Ini posisi tulangnya lebih ke tengah. Ini belum sempurna ya pemirsa. Tapi tulang keseluruhan udah masuk di tengah, walaupun masih ada pelintiran sedikit di sini. Posisi pinggul juga waktu sebelum datang tuh ini miring pemirsa. Nah, sekarang sudah seimbang dia. Nah, apa yang kamu rasakan setelah treatment di MRM secara keseluruhan? Kalau misalkan duduk sekarang udah nggak sakit lagi. Terus kalau misalkan jalan ataupun jogging itu tuh udah kayak semula gitu, nggak ngerasa tekanan di sebelah sini. Iya, kan biasanya sakit kayak nyeri. Kalau di sekolah gimana? Kalau di sekolah kan iya duduknya lama kan, dari pagi sampai jam 3. Itu tuh biasanya tuh pas sebelum istirahat aja tuh udah kerasa pegel. Kalau sekarang sudah nggak terasa lagi. Paling kalau misalkan posisi duduknya salah aja. Oh, gitu. Kalau sekarang? Sudah nggak ada sama sekali. Jadi pemirsa, kami tidak bisa langsung meluruskan tulang 100% ya. Jadi ini karena sudah di atas 50 kurva derajat, itu sudah vonis operasi juga. Sempat menangis kan? Jadi kalau ronsen kedua di hari ketiga itu sudah turun di grade 3 ya. Di bawah sudah tegap, di atas sudah tegap. Pertamanya leher ini keluar, cervical nggak ada sama sekali kena. Tahu biayanya berapa kalau operasi? Kalau orang umum itu dia bayar duit cuma cervical tuh itu kurang lebih 700 juta. Belum lagi yang lain-lain. Nah, itu kalau umum. Nah, ada juga BPJS gratis. Sekarang BPJS masih gratis ya, Bin?
administrasinya, tapi tetap ada yang dibayar. Tetap ada yang dibayar. Jadi anak ini masih bisa sehat total 100%, walaupun saya tidak katakan 100%, tapi 70-80% sudah jauh lebih sehat, sudah tidak ada perintah operasi kalau yang seperti ini, karena udah masuk. Ini sudah masuk ke cuman hanya skoliosis C saja, bukan S lagi. Kalau pertama tuh S dengan tekanan saraf yang sangat kuat. Ada pesan dan kesannya buat anak-anak seusia kamu nggak seperti di luar sana? Pesannya sih tetap semangat ya, karena dulu aku juga ngerasa kalau skoliosis aku tuh nggak bisa disembuhin, tapi ternyata setelah nemuin ada treatment ini tuh ternyata bisa berkurang gitu, bisa jadi lebih baik lagi. Jadi di MRM ini pasien harus disiplin, stretching. Kalau kamu tidak stretching, maka bisa jadi dengan dipaksa dengan gaya menggunakan handphone yang tidak benar seperti ini, ngangkat kaki seperti ini, itu bisa mengakibatkan lagi skoliosis. Tapi sepanjang kamu stretching terus perilaku kamu bagus, insya Allah kembali baik. Ibu ada pesan dan kesannya? Buat orang tua yang punya anak yang mengalami hal yang sama seperti anak saya, mungkin kalau pas diponis dokter kita sepertinya hopeless ya, tapi dengan adanya MRM ini saya percaya Tuhan, mungkin ini jalannya Tuhan untuk kesembuhan anak-anak kita yang tanpa memakai brace dan tanpa operasi. Karena saya sudah beberapa orang saya tanya yang memakai brace tentu tidak nyaman untuk anak yang memakainya. Bahkan saya udah tanya juga untuk yang operasi pemulihannya lama dan itu jangka panjang, bahkan seumur hidup. Dengan metode di MRM ini solusi satunya untuk menyembuhkan ataupun mengurangi skoliosis. Jadi ya nggak ada jalan yang tidak bisa kita tempuh. Semoga anak-anak yang di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama seperti anak saya, bahkan orang tua, mereka boleh semangat juga, boleh menemukan solusi seperti di MRM ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua staf, master yang telah menangani anak saya selama treatment di sini, dan saya benar-benar melihat perkembangan yang cukup luar biasa, di mana anak saya tadinya pinggul sebelah kanan, saya lihat selalu dia berat sebelah. Tapi setelah treatment di sini, hari pertama saya bisa merasakan, melihat bahwa bisa seperti normal kembali. Pinggulnya itu kiri dan kanan itu udah seimbang, tidak seperti semulanya. Pada awalnya saya melihat postur tubuh anak saya merasa, aduh gimana anak saya ini, takutnya di masa yang akan datang dia merasa minder dengan posisi atau bentuk tubuh yang seperti itu. Tapi dengan saya bawa anak saya di terapi di MRM ini, saya lihat banyak perubahannya. Saya cukup puas dengan semua pelayanan yang sudah dilakukan di MRM ini. Terima kasih. Jadi pemirsa, tiada sebuah penyakit yang Tuhan dia turunkan kepada manusia terus dia tidak memberikan suatu solusi, memberikan kesehatan. Ini ujian, tapi ketika ujian itu terlewatkan, kamu harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Jadi pemirsa, tiada sebuah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sepanjang Anda ingin mencari solusi, maka Tuhan pun mengirimkan suatu sinyal untuk kemana saja yang tentunya untuk menyehatkan Anda. Ada pesan terakhir buat nggak ada ya? Jadi pemirsa yang terkena skoliosis, anak-anak seusia ini yang kelas SMA ya, itu jangan panik, nonton video stretching MRM pertama. Tindakan pertama, minta tolong langsung stretching anaknya. Yang kedua, segera hubungi MRM, ada staf saya yang akan menjawab, asisten saya. Insya Allah semuanya akan kembali membaik tanpa dengan Anda panik. Terima kasih banyak. Salam.